Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Kusumaningrum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kerangka kerja supply chain atau rantai pasok. Sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana perusahaan memperbaiki performa supply chain? Dalam memulai bisnis, perusahaan harus memiliki strategi yang kompetitif. Artinya perusahaan harus memiliki pencapaian posisi yang diidamkan di suatu industri untuk menciptakan keuntungan dalam melawan persaingan industri. Berikut kerangka supply chain. Dari yang paling atas kita bisa lihat, yaitu ada strategi kompetitif. Lalu di bawahnya, strategi rantai pasokan menentukan bagaimana rantai pasokan harus efisiensi dan responsif. Harus efisiensi dan responsif maksudnya ketepatan cara perusahaan dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya, dan cepat dalam memberi tanggapan terhadap masalah yang terjadi. Rantai pasok harus memeriksa logistik dan driver lintas fungsi, yaitu fasilitas, inventory, transportasi, informasi, sourcing, dan pricing. Penjelasannya, 1. Fasilitas adalah lokasi di mana produk disimpan dan dirakit, yaitu lokasi produksi dan lokasi gudang. Kedua, inventory, bahan material, produk setengah jadi atau jadi. Merubah kebijakan inventory akan menyebabkan perubahan dramatis terhadap efisiensi dan responsif rantai pasok. 3. Rantai transportasi, yaitu perpindahan barang dari satu titik awal ke titik selanjutnya. Yang keempat adalah informasi, yaitu data analisis yang lebih konsen kepada fasilitas, inventory, biaya, harga, dan customer di sepanjang rantai pasok. Yang kelima ada sourcing atau sumber, yaitu pilihan yang dilakukan dalam supply chain seperti produksi, gudang, transportasi, dan manajemen informasi. Yang keenam ada pricing atau harga, menentukan seberapa banyak perusahaan akan menukar barang dan jasa sehingga bisa tersedia dalam supply chain. Harga dapat mempengaruhi perilaku pembeli sehingga dapat memberikan efek terhadap performa supply chain. Studi kasus yang di sini terjadi adalah Walmart. Pada tahun 1998, Walmart bergabung dengan perusahaan retail untuk membentuk perusahaan di Asia. Setelah 2 tahun, Walmart gagal memasuki pasar retail karena akibat ketatnya persaingan. Walmart juga pernah memasuki pasar internasional Eropa melalui Jerman. Namun, Walmart mengalami kesalahan strategi. Walmart tidak bisa mengaplikasikan strategi EDLP, Everyday Low Price, di Eropa yang sensitif terhadap harga. Walmart juga mengalami masalah penyimpanan, di mana hanya memiliki satu tempat untuk penyimpanan segala macam barang atau stok. Walmart kekurangan pegawai di bagian inventory karena biaya gaji pegawai yang tinggi di Jerman, sehingga perputaran stok sangat lambat. Walmart pernah mengalami kerugian sangat besar karena manajemen persediaannya sangat buruk. Total kerugiannya mencapai 42 triliun pada tahun 2013. Dikarenakan kelebihan stok tidak berbanding lurus dengan penjualan, barang dagangan habis, gudang tempat penyimpanan kurang terorganisir. Walmart adalah perusahaan retail terbesar di dunia, merupakan pengecer nomor 1 di dunia, menggunakan sistem cross-docking, yaitu sistem distribusi di mana barang dagangan diterima di warehouse tanpa disimpan lagi, tapi langsung disiapkan untuk pengiriman selanjutnya. Hasilnya, produk bergerak lebih cepat dan efisien, ruang penyimpanan berkurang dan pengiriman dilakukan lebih cepat. Visi dari Walmart memberikan nilai bagi pelanggan dengan menerapkan strategi EDLP, memberikan produk yang berkualitas tinggi dengan harga termurah, dan tetap bertahan dalam perusahaan global yang mengarahkan perkembangannya kepada dunia. Misinya yaitu relevan dengan kehidupan keseharian, yaitu membantu konsumennya menghemat uang demi hidup yang lebih baik. Strategi bisnis Walmart. Memahami pelanggan. Walmart menyediakan barang untuk customer-nya dengan harga murah, sehingga Walmart dikenal dengan harga murah dan diskonnya. Walmart menekan biaya pembelian, maka barang diperoleh langsung dari produsen tanpa perantara. Walmart menyeleksi harga-harga dari pemasoknya dan melakukan transaksi
jika sepenuhnya yakin bahwa produk dari pemasok tidak tersedia di tempat lain. Walmart membangun jaringan satelit untuk menghubungkan titik penjualan di semua tokonya, sehingga para manajer dan bagian penjualan mengetahui informasi status penjualan serta persediaan baru agar dapat meningkatkan pembelian produk. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.